Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jeffrey, panggil Abah yang berada di dalam. Dalam Bah, balas Jeffrey. Hari ini kamu pulang, tanya Abah. Seharusnya Jeffrey pulang Bah, tapi hari ini Jeffrey banyak tugas yang harus diselesaikan. Semenjak Ray kerja kamu jadi banyak kerjaan, maaf ya Le. Abah gak perlu meminta maaf gitu, ini udah jadi tugas Jeffrey. Kamu memang benar-benar ponakan kesayangan Abah. Abah bisa aja deh, Jeffrey jadi salah tingkah hehehe, ucap Jeffrey terkekeh kecil. Taruh situ aja Nduk, ucap Umi yang baru saja datang. Nggih Mi, balas Nia yang sedang membantu Umi. Nia, ucap hati Jeffrey ketika melihat Nia. Umi dari mana, tanya Abah. Niki Bah, Umi abis belanja bareng Nia. Belanja apa toh? Keperluan dalam, wawalah. Ray gak kesini Bah, tanya Umi. Gak ada nih Mi, memangnya kenapa toh? Gak apa-apa Bah. Kan biasa hari Minggu Ray ke pesantren. Mungkin dia lagi sibuk Mi. Iya kali Bah. Nia dan Jeffrey hanya terdiam melihat perbincangan Abah dan Umi. Duduk sini dulu Nia, pinta Umi. Nggih Mi. Nia langsung saja menuruti Umi dan duduk di sebelahnya. Tumben kamu Jeff, hari ini ndak pulang, ujar Umi. Sebenarnya Jeffrey pengen pulang Mi, cuma banyak kerjaan, balas Jeffrey. Oh. Semangat ya Le. Pasti dong Umi. Umi doain Le, semoga kamu diberikan istri yang soleha biar ada penyemangat waktu banyak kerjaan gini. Amin Mi, matur nuwun. Kamu gak ada niatan nikah Jeff, tanya Abah. Ya ada dong Bah, masa Jeffrey gak mau nikah, ucapnya sembari terkekeh. Kirain, kapan nikah Jeff? Kalau Jeffrey sekarang juga gak apa-apa Bah, cuma, di saat Jeffrey berbicara dia sedikit melihat ke arah Nia sebaliknya Nia pun. Cuma apa, ucap Abah. Jodohnya belum ada hehehe, ucap Jeffrey terkekeh kecil. Abah doain semoga kamu cepat dipertemukan jodohnya. Amin. Sama Nia gak mau Jeff, ujar Umi. Nia dan Jeffrey saling terkejut satu sama lain. Nia Umi, ucap Jeffrey. Umi mengangguk. Nia dan Jeffrey hanya terdiam. Kalau Umi lihat nih ya, kamu sama Nia cocok juga, ujar Umi. Betul juga tuh kata Umi, saut Abah. Nia, panggil Umi. Dalam Mi. Kalau seandainya Umi sama Abah jodohin kamu sama Jeffrey, kamu mau tidak, tanya Umi. Nia hanya terdiam, ia bingung ingin menjawab pertanyaan Umi dan Jeffrey juga terdiam. Gimana Nia? Kok diem, tanya Umi. Kalau memang jodoh ya gak apa-apa Umi, balas Nia. Jeffrey terkejut dan melihat ke arah Nia, ia benar-benar senang ketika Nia berbicara seperti itu. Kalau kamu Jeffrey, tanya Umi. Jeffrey kata yang perempuannya saja Umi. Gimana kamu toh, kok kata perempuannya? Jeffrey hanya tersenyum. Umi, ucap Nia. Iya Nduk. Nia balik dulu. Nia mau nyetor hafalan dulu Mi. Iya Nduk. Nia langsung saja menyalami Umi. Assalamualaikum, salam Nia. Waalaikumsalam. Jeff, panggil Umi. Dalam Mi. Kamu suka ya sama Nia, tanya Umi. Enggak Umi, balas Jeffrey sembari gugup. Gak usah bohong Jeff. Ndak Mi, Jeffrey gak bohong, ucap Jeffrey sembari menggeleng kepalanya. Kalau kamu benar-benar menyukai Nia, Umi sama Abah bakal bantuin ngomong ke orang tua kamu, ucap Umi. Iya Jeffrey, Abah bakal bantuin ngomong ke abi kamu, lagian Abah lihat Nia itu anak baik, soleha lagi, saut Abah. Enggak usah Umi Abah, Jeffrey masih mau fokus ngajar dulu, balas Jeffrey. Kamu nih Lele, ucap Umi. Jeffrey hanya tersenyum. Sebenarnya gue mau, takutnya si Nia nolak. Batin Jeffrey. Gus Ray, panggil Aza yang langsung duduk di sebelah suaminya. Iya Za. Gus sibuk banget ya, tanya Aza. Dikit.
Gusrey melihat ke arah Aza yang sedikit memasang wajah cemberutnya. Kenapa Aza? Tanya Gusrey. Gak apa-apa. Gusrey menutup laptopnya dan membalikkan badannya ke posisi Aza. Kamu mau apa? Tanya Gusrey sembari menatap Aza dengan tersenyum. Aza sedikit gugup saat Gusrey mendekatkan posisinya. Enggak, kok cemberut? Pas aku bilang sibuk. Siapa yang cemberut? Gak ada. Gak usah bohong cantik. Gus apa sih? Ucap Aza. Za, kamu tahu gak? Tahu apa? Aku itu beruntung banget bisa punya istri seperti kamu. Beruntung dari mananya? Dari kebaikan kamu. Aza menatap Gusrey dengan bingung. Maksudnya, kamu tahu, ucap Gusrey sembari menatap Aza. Aza menggelengkan kepalanya. Awal kamu masuk pesantren, aku sering lihat kamu baik ke semua orang di pesantren, dari itu aku mulai mencintai kamu Za. Bukannya Gus bilang, mencintai saya ketika sudah halal. Iya, tapi sebelum itu saya sudah mencintai kamu. Karena, tanya Aza, karena kebaikan yang kamu miliki, kamu bukan hanya sekedar cantik parasnya tapi juga cantik hatinya, ucap Gusrey. Pipi Aza sudah memerah seperti tomat, dia benar-benar salting dengan semua perkataan suaminya. Za. Gusrey menatap Aza dengan dalam. Sebaliknya Aza. Jika matamu adalah cahaya, maka hatimu adalah permata dan jika senyumanmu adalah ibadah maka mengenalmu adalah sebuah anugerahnya, ucap Gusrey. Keadaan pipi Aza sudah benar-benar memerah bahkan mengalahkan merahnya tomat, jantungnya mulai begitu berdetak dengan kencang. Pipi kamu merah Za, ucap Gusrey. Enggak, mana ada merah, ucap Aza dengan gugup. Tuh, merah banget. Aza langsung saja mengambil kaca di sebelahnya dan melihat wajahnya yang sudah sangat memerah. Bener, please ini gue salting. Ucap hatinya. Efek salting Za, ujar Gusrey. Idih kepedean. Terus, kok merah banget? Ini merah karena saya pakai blush on tadi. Gusrey tertawa mendengar ucapan Aza dan Aza menatap bingung suaminya. Kok Gus ketawa sih? Ada yang lucu? Tanya Aza. Ada, kamu ucapnya yang masih tertawa. Saya, Za. Tadi pas pertama kamu di sini pipi kamu gak semerah ini masa tiba-tiba merah perkara blush on, perasaan dari tadi kamu gak makeup. Makeup kok, ini kan blush on-nya baru ngefek. Gusrey masih saja tertawa. Kalau salting bilang aja cantik. Gak ada yang salting. Bener, tanya Gusrey sedikit mendekat ke arah Aza. Aza semakin gugup berada di samping Gusrey. Udah Gus. Saya mau ke dapur dulu, ucap Aza yang langsung saja berdiri. Gusrey menarik tangan Aza. Ngapain ke dapur? Tanya Gusrey. Saya mau. Mau apa Aza? Mau matiin kompor dulu, tadi kayaknya lupa. Aza langsung melepas tangan Gusrey dan berlari keluar dari kamar. Gusrey tersenyum. Lucu juga kamu kalau salting Za, ucapnya. Aza sudah sampai di dapur. Sumpah, bodoh banget sih gue, pipi sampai merah gini, ucapnya. Malu, bodoh banget sih Za. Suasana markas Lionrangers minggu ini sangat ramai, semua anggota berkumpul bersama dan perbincangan satu sama lain. Anggota inti Lionrangers berada di ruang inti, mereka berkumpul bersama kecuali ketua Lionrangers, Raka. Lang, panggil Lingga. Apaan? Si Raka gak kesini? Tanyanya. Gak, katanya sibuk dia. Sibuk mulu tuh orang, ucap Lingga. Dia kan kerja di perusahaan mertuanya juga, ujar Gilang. Enak ya Raka, orang tuanya kaya, istrinya cantik, mertunya juga kaya, kapan gue kayak dia, ucap Lingga. Lo mau kayak Raka? Ngaca dulu, ujar Sakti. Ngapain gue harus ngaca, udah ganteng kali gue, ucap Lingga. Lo sih emang cakep, minusnya Slay. Biarin, terserah gue kali. Kak, panggil Gilang. Farka hanya mengangkat alisnya. Besok lo ke panti ya, buat kontrol semuanya. Lo tuh ya Frazier,
Jawabannya kalau gahem ya angkat alis, kalau lo kayak gitu mana ada cewek yang suka lo, ujar Lingga. Farka hanya terdiam dan kembali ke handphonenya. Gue kangen deh sama Buk Ketua, ucap Lingga. Sama, saut Sakti. Lo kangen apanya? Tanya Lingga. Kangen ngumpul bareng lah. Kalau gue sih kangen make up barengnya, ucap Lingga. Gila. Abang, panggil anak kecil. Iya sayang, ucap Farka kepada anak kecil perempuan. Hari ini Farka mendatangi panti asuhan. Dia hanya sendirian tanpa teman-temannya sebab dia ditugaskan oleh Gilang untuk melihat panti asuhan. Abang, Rara mau coklat, ucapnya. Rara ini adalah salah satu anak panti asuhan yang sangat dekat dengan Farka. Farka sangat menyayangi Rara, bahkan ia sudah menganggap Rara sebagai adiknya. Rara sangat menyayangi Farka dari dia berumur 2 tahun hingga kini usianya sudah beranjak 7 tahun. Mau coklat apa? Balas Farka dengan sedikit menjongkok agar setara dengan tinggi badan Rara. Kayak biasanya. Oke, ayo. Farka sangat menyukai anak kecil. Ketika dia bersama anak kecil sikap dinginnya seketika hilang drastis. Farka kini sedang menemani Rara yang tengah memakan coklat yang dibelikannya. Ting. Pesan masuk dari handphone Farka. Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanda tanya. Lo demen. Panti. Keadaan. Aman. Sep. Sendiri. Suruh Gilang. Yud. Lo gekesni. KPN. Sibuk kerja gue. Oh. Utye. Kalau panti butuh sesuatu kabarin. Dua makhluk dingin ini ketika saling berkomunikasi memang sangat sunyi, berbeda dengan teman-teman lainnya. Abang, panggil Rara. Iya, balas Farka dengan senyuman. Abang udah punya pacar belum? Tanyanya tiba-tiba. Kamu ini ya, masih kecil kok nanya gitu, balas Farka dengan mencubit gemas pipi Rara. Kan Rara kepo, abang punya gak? Enggak Ra, payah. Kok payah? Yalah, masa abang gak punya pacar? Biasanya orang kayak abang gini udah punya pacar. Farka tersenyum. Rara, abang itu gak suka pacaran dan gak pengen pacaran. Kenapa? Kamu lupa ya? Sama nasihatnya abang Raka. Rara memasang wajah bingungnya. Ra, pacaran itu kan gak boleh dosa. Oh iya, tapi abang Gilang, abang Sakti sama abang Lingga. Mereka bukannya punya pacar ya? Itu terserah mereka. Yang penting kita sebagai manusia sudah saling mengingatkan, selebihnya hak mereka. Rara mengangguk. Abang Raka kok jarang kesini ya bang? Abang Raka lagi sibuk, banyak kerjaan. Padahal kan Rara pengen lihat istrinya abang Raka. Sabar, nanti kalau ada waktu pasti abang Raka sama istrinya kesini, ucap Farka yang mencoba menghibur Rara sebab ia merindukan Raka. Istrinya abang Raka cantik gak? Tanya Rara. Cantik, tapi masih cantik kan Rara, ucapnya gemas. Hehehe, terkekeh kecil Rara. Siang yang panas ini membuat Aza ingin terdiam di dalam kamarnya. Ia sangat malas sekali untuk keluar dari kamarnya karena panasnya di luar. Bosen, keluhnya. Kangen Gus Ray, ucapnya. Semenjak Gus Ray bekerja, Aza merasa kesepian tanpa sosok suaminya itu. Tapi katanya mau gimana lagi, suaminya harus bekerja agar bisa menafkahinya. Berjalannya waktu, Aza sudah sedikit demi sedikit mulai memperlihatkan bucinnya kepada Gus Ray walau terkadang ia masih sangat gengsi. Terus sekarang gue harus ngapain? Bosen banget, keluar males, panas. Ia mengambil handphone dan mencari kontak suaminya itu. Gus Ray ngeselin. Assalamualaikum, Gus. Kok gak aktif ya, ucapnya. Aza terbaring di atas kasurnya dengan melihat ke arah atas atapnya hingga membuat ia tertidur pulas. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, tepat Gus Ray pulang kerja. Gus Ray sudah sampai di rumahnya dengan membawa sebuah makanan yang pastinya untuk istri tercinta. Gus Ray membunyikan bel rumahnya hingga 3 tanda kali tetapi tidak ada respon sedikit pun dari Aza. Untung ia membawa cadangan kunci rumahnya.
Gus Ray langsung saja membuka pintunya dan segera menuju ke kamarnya itu. Sesampainya ia melihat istri kesayangan yang sudah tertidur pulas. Si cantik tidur ternyata, ucapnya. Gus Ray membuka jasnya dan menaruh tas dan makanan di atas meja. Ia menghampiri istri kesayangan. Kelihatannya capek banget, ucapnya yang sudah berada sangat dekat dengan Aza. Gus Ray menatap Aza dengan tersenyum. Cantik banget kalau tidur. Aza terbangun dari tidurnya. Ia membuka matanya dan sedikit terkejut melihat suaminya yang tiba-tiba berada di dekatnya. Astagfirullah, ucapnya yang langsung duduk. Kok kaget? Tanya Gus Ray. Ih, Gus, ngagetin aja, ucapnya. Kok bisa kaget sih, Sa? Gimana gak kaget coba, tiba-tiba di depan muka gitu. Gus Ray terkekeh kecil. Bentar, Gus udah pulang. Yalah, kalau belum pulang, gak mungkin aku di sini. Lewat mana? Perasaan pintu saya kunci deh. Aku bawa kunci cadangan. Oh, aku beliin kamu pizza tuh. Seriusan? Tanya Aza dengan wajah kesenengan. Iya sayang. Mana? Itu di atas meja. Makasih, ucap Aza yang langsung berdiri dan mengambil pizza. Gus Ray tersenyum melihat tingkah istrinya. Aza langsung saja duduk kembali dan memakan pizzanya itu. Gus mau? Tanyanya. Enggak, kamu makan aja. Kalau mau ini, gak apa-apa. Enggak Za, aku udah kenyang. Abis makan apa? Tadi abis makan salad buah. Belikah? Dikasih karyawan. Aza melirik sinis Gus Ray. Karyawan cewek, bukan cowok. Oh. Kenapa kok langsung panik gitu? Gak apa-apa. Takut yang ngasih cewek ya. Cemburu ya. Idih siapa juga yang cemburu? Masa sih? Gak Gus. Iya ta, ucap Gus Ray yang menggoda Aza. Udah deh Gus. Mending Gus mandi, bau tahu. Wangi. Ih, bau terasi gini dibilang wangi. Masa aku bau terasi sisa? Iya terasi mentah. Gus Ray mencubit kedua pipi Aza dengan gemas. Gus, sakit tahu. Abisnya kamu ngeselin. Kan kenyataan toh. Tadi kenapa kok chat aku? Gak apa-apa. Kangen ya, ujar Gus Ray dengan wajah lucunya. Gus ini ya, emang manusia super pede banget. Harus dong, kan kita sebagai manusia harus pede. Pede boleh, tapi jangan terlalu. Depan istri sendiri boleh kali. Aza melirik malas suaminya itu. Aku mandi dulu ya. Ya sana. Bau. Gemes deh, ucap Gus Ray dengan menyentil hidung Aza. Aza tersenyum. Untung suami gue. Batinnya. Ayolah bro beresin, ucap Jeffrey. Siang ini Jeffrey sedang sibuk mengontrol jadwal pembersihan di masjid. Ia sangat banyak diamanahkan oleh Abah Yusuf untuk mengurus pesantren. Siap Ustadz, balas para santriwati. Tolong cepetan. Gue mau keluar, ucapnya kepada para santriwati. Ya Ustadz, sabar kali Ustadz, balas salah satu santriwan. Jeffrey menunggu di depan masjid sembari memegang laptop kerjanya itu. Ia sangat sibuk mengurusi kerjaan mengajarnya di pesantren. Assalamualaikum, salam kedua santriwati yaitu Nia bersama teman pesantrennya. Jeffrey menoleh. Waalaikumsalam, balasnya yang langsung menutup laptop dan berdiri. Ngapunten Ustadz, ini makanannya, ucap Nia yang memegang makanan untuk para santriwan. Oh iya, balas Jeffrey sembari mengambil makanannya. Terima kasih ya Nia. Sama-sama Ustadz. Nia, panggilnya. Iya Ustadz, saya boleh minta tolong. Minta tolong apa Ustadz? Tolong kasihin berkas ini dong ke Ustazah Fatimah, bisa kan? Bisa Ustadz. Bentar. Jeffrey mengambil berkas itu dan memberikannya kepada Nia. Ini Nia. Nia mengambilnya. Ini aja Ustadz. Iya, makasih ya. Iya Ustadz, saya pamit dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasnya sedikit tersenyum. Jeffrey sangat mengagumi Nia dari awal Nia masuk pesantren. Ia sangat ingin mengungkapkan perasaan tetapi tidak berani karena takut Nia menolaknya. Katanya ia takut mengganggu pendidikan Nia,
Jeffrey akan mengungkapkan perasaan ketika Nia sudah lulus sekolah dan selesai mondoknya. Jeffrey melihat ke arah Nia. Perempuan yang aku kagumi bukan perempuan sembarangan, tetapi perempuan yang aku kagumi adalah perempuan yang memiliki akhlak luar biasa. Aku mengagumi kamu karena akhlak kamu Nia, ucapnya sembari tersenyum. Woi, ini woi makanannya, teriak Jeffrey kepada para santriwan sembari masuk ke dalam masjid pesantren. Di siang hari ini anggota Lionrangers berkumpul bersama dengan suasana hangat, mereka bercanda tawa bersama untuk mengisi waktu luangnya. Tetapi ada yang sibuk dengan tugas kuliahnya masing-masing. Pusing gue, sama nih tugas, omel Sakti yang sibuk dengan tugas kuliahnya. Suruh siapa lo dulu gak mau kuliah bareng, sekarang susah sendiri kan, saut Gilang. Gilang, Farka dan Raka dulu berkuliah bersama bahkan satu kampus akan tetapi mereka bertiga berbeda jurusan. Raka mengambil jurusan lebih ke bidang agama, Gilang mengambil jurusan ke bidang perkantoran karena memang ayahnya mempunyai banyak perusahaan sementara Farka dia lebih menyukai bidang komputer karena semasa SMA-nya dia sangat menyukai pelajaran komputer. Lingga Sakti mereka berdua menunda kuliahnya karena di masa itu mereka masih sangat malas untuk menimba ilmu, dan ketika Gilang, Farka dan Raka lulus kuliah mereka berniat untuk berkuliah tetapi berbeda universitas. Farka melanjutkan S2 komputer sekampus dengan Sakti. Sakti mengambil jurusan ilmu komunikasi sebab ia menyukai bidang public speaking dan Lingga mengambil jurusan sastra Inggris. Ia sangat jago berbahasa Inggris selagi itu dia juga ada darah keturunan Inggris dari papanya. Ya kan dulu gue males, balas Sakti. Jurusan lo gampang kali. Pala lo itu gampang. Halah jurusan ngomong doang, ucap Gilang. Sotoy lo, lebay lo. Gue yang kuliah biasa-biasa aja nih, ujar Lingga. Lo jurusan sastra Inggris, udah fasih. Sama bahasanya. Gampangan lo kali, gue bahasa asing. Bacot lo pada. Emang lebay si Sakti, Farka yang ngelanjutin S2 biasa aja tuh, saut Gilang yang menunjuk ke arah Farka. Dia mah pinter. 11-12 sama Raka otaknya, balas Sakti. Kak, panggil Gilang. Farka hanya mengangkat alisnya. Gimana sama panti kemarin? Aman, gak ada kekurangan. Bagus kalau gitu. Si Raka ikut ke panti gak? Akhir bulan ini, ujar Lingga. Ikut dia sama istrinya juga, balas Gilang. Oke deh kalau gitu, gue juga mau bawa pacar gue, biar double date, ucap Lingga. Gue juga, saut Sakti. Heh, lo mau bawa pacar yang mana? Pacar lo banyak, ucap Lingga. Ya si daralah, balasnya. Pacar banyak lo, playboy banget jadi orang. Biarin kali, gue ganteng, ucap Sakti. Kasihan si Dara bego. Lagian dia gak masalah juga. Dia bukan gak masalah but dia capek ama lo, balas Lingga. Udah woi, gak usah berantem. Kalau lo pada bawa cewek bawa aja gak usah banyak nyocot, saut Gilang. You bawa gak? Tanya Lingga yang mencoba menggoda Farka. Farka hanya terdiam dan sibuk dengan handphonenya. Kasihan amat Frazier satu ini gak punya pacar, mau gue cariin. Lagi-lagi Farka tidak merespon ucapan Lingga. Tapi percuma deh, kayaknya gak ada cewek yang suka sama lo, terlalu dingin, ucap Lingga terus-menerus. Lo diem apa gue tonjok, ucap Farka dengan wajah seramnya. Lingga terkekeh kecil. Weber, sabar men. Gak, diem gak lo, teriak Gilang. Lo bawa juga kali Lang, ucap Lingga. Gak bisa, si Kayla sibuk, balas Gilang. Perasaan Kayla sibuk mulu dah, ucap Lingga heran. Dia seorang desainer, punya butik banyak jadi maklum kalau super sibuk. Makanya cocok sama lo. Sama-sama punya perusahaan. Jelas dong, daripada lo sama si Jasmine. Sorry ya, pacar gue cantik kali ditambah dia bule. Bule doang buat apaan, ejek Gilang. Daripada si Kayla rada tomboy, ejek Lingga balik. Lah lo slay. Slay gini cewek gue bule bro, ucap Lingga dengan bangga. Biarin Lang,
Gak usah direspon, rada gak waras tuh anak, saut Sakti. Gak usah ngurusin gue lo. Tuh, pikiran tugas kuliah lo, balas Lingga. Bersambung.